Puji nama Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam program SOS. Kali ini kita akan belajar tentang berhasil. Mari kita berdoa. Berikan pewahyuan hikmat yang baru di saat kami belajar kebenaran firman Tuhan tentang berhasil. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya, amin. Setiap kita senang dengan kata-kata berhasil. Berhasil dalam apa? Studinya, naik kelas terus, nilainya bagus, dan berprestasi. Berhasil. Anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, mereka sangat senang sekali kalau berhasil. Terus liburan, mereka berlibur pergi ke Bali, ke Kalimantan, seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Perjalanan liburannya berhasil, liburannya happy, senang semua, kembali ke rumah dengan fresh suasananya, berhasil liburannya. Pekerjaannya, apa yang dikerjakannya berhasil semua, tidak ada yang tidak berhasil, berhasil semua. Senang sekali. Kita, saya dan saudara pasti kepingin berhasil. Betul tidak? Betul. Semua orang, tidak terkecuali, semua pasti kepingin berhasil. Hari ini kita belajar di dalam Kejadian 39 ayat 2 tentang Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Kita tahu rahasia keberhasilan daripada Yusuf adalah karena dengan jelas dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Kalau disertai dengan Tuhan, Tuhan itu kita tahu adalah Tuhan segala-galanya. Dia sanggup melakukan apapun juga yang tidak pernah terpikirkan. Karya-karya yang supranatural, karya-karya yang ajaib, itulah Tuhan. Nah, ini Yusuf disertai oleh Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia ini beserta isinya. Sangat senang sekali. Dan itu rahasianya. Kenapa Tuhan mau menyertai Yusuf? Saya pelajari Bapak Ibu Saudara ya. Kita tahu bahwa Yusuf sejak kecil, dia sudah mengenal Tuhan melalui orang tuanya. Bahkan dia dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan dia mendapat mimpi bahwa nanti bulan, bintang, matahari yang menggambarkan bahwa itu kakak-kakak dan orang tuanya akan sujud menyembah kepada dia. Dan dia ini orangnya tipe yang periang, dia cerita, "Wih, aku punya mimpi loh kakak-kakakku, bahwa nanti ini ada bintang, bulan, matahari akan menyembah." Kakak-kakaknya itu jadi panas, ya namanya anak kecil Bapak Ibu Saudara ya toh. Tapi dia menyampaikan isi hatinya. Dan Yusuf percaya akan mimpi-mimpinya itu. Dalam perjalanan berikutnya, Yusuf sampai dimasukkan ke dalam sumur. Nah, dalam situasi kondisi dimasukkan dalam sumur sebagai seorang adik ya toh, atau manusia, dia pasti teriak-teriak, "Kak, tolong dong." Tapi dia tidak putus asa. Dia sudah belajar, dia mengerti, dia pasti menjerit, dia merontak, "Kak, ayo dong, tolong, jangan seperti ini." Dia berupaya, tapi dia tidak putus asa Bapak Ibu Saudara. Yusuf tidak putus asa. Dia tetap berusaha. Coba seandainya kalau Yusuf putus asa. "Aduh, nasibku iki opo ya? Aku dimasukkan sumur. Ya apa mimpi-mimpiku? Mati aku." Bahkan ada kakaknya yang mau membunuh dia. Tapi dia dilindungi loh, tidak dibunuh. Karena kakak yang satunya membela dia. Nanti baca semuanya di dalam Kejadian itu. Sampai ceritanya Yusuf dijual ke pedagang, dibawa ke Mesir, dan di sana dia dijual oleh pedagang itu dan diambil oleh salah satu pegawai daripada Firaun ya. Sampai di situ kita lihat ya, kalau seandainya dalam perjalanan dia ngomel-ngomel, dia berontak, dia nangis, dia bersusah-susah tentang nasibnya dia, aduh gimana?
Yusuf tidak bisa dipilih jadi budak. Dia tetap eksis walaupun kondisi keadaannya dia jauh dari orang tuanya, ditinggalkan saudara-saudaranya. Tapi dia percaya juga bahwa Tuhan menyertai dia. Jadi ada hubungan yang timbal balik, disertai Tuhan, dan kita, si Yusuf, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai dia. Jadi dia tetap, ya sudah, memang tidak enak. Kejadiannya pasti seperti itu. Alkitab tidak menjelaskan secara detail, tapi kita bisa menginterpretasikan, memvisualisasikan, membayangkan, oh ya seperti ini ya, oh ya. Dan seperti itu. Nah, akhirnya dia kerja di salah satu pegawai Firaun, dan di sana dia kerjanya tidak males-malesan, Bapak Ibu Saudara. Dia rajin, cekatan, akas lah ibaratnya seperti itu. Jadi orang itu jadi seneng kalau ketemu orang yang rajin. Ya, jadi Yusuf dipilih. Nah, Pak, pertanyaan berikutnya, ini enak seperti Yusuf disertai Tuhan. Lah, itu zaman perjanjian lama sih. Lah, kalau zaman perjanjian baru sekarang ya apa? Tuhan sertai kita enggak ya, ya? Wah, ini kalau pertanyaannya apakah Tuhan menyertai kita, saudara, kita harus buka Alkitab kita, baca firman Tuhan kembali, pergi ke arsi, tanya ke Bapak Gembala, Tuhan sertai kita enggak ya? Tanya, saya tunjukkan, sampai hari ini Tuhan sertai kita. Kita buka di dalam pembacaan berikutnya itu di dalam Matius, sebentar ya, di dalam Matius 28 ayat 20. Berkata gini, saya bacakan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan Yesus. Aku menyertai engkau. Tuhan itu beserta dengan kita. Di dalam perjanjian lama dikatakan namanya lah Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Kalau kita disertai Tuhan dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, sampai the end of kehidupan kita, itu kan luar biasa. Pertanyaannya tadi kembali lagi, kita ini kadang kurang percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kalau orang disertai Tuhan itu, kalau dia bekerja sungguh-sungguh. Dia akan belajar bagaimana kepercayaan dan tanggung jawab di dalam pekerjaannya. Itu orang yang disertai Tuhan seperti itu. Bukan dalam nama Yesus Tuhan sertai aku. Tiba-tiba kita bisa jadi kaya raya. Tidak. Yang Tuhan inginkan pertama kali, supaya kita berhasil itu adalah berhasil dalam rohani kita. Understanding kita, pengetahuan kita tentang percaya kepada Tuhan. Kalau rohani kita benar Bapak Ibu Saudara, orang yang rohaninya benar itu, dia akan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Sebagai seorang pria, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, dia harus melakukan tanggung jawabnya. Dan dia berhasil sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak. Harus ada seperti itu. Orang yang disertai Tuhan itu seperti itu. Dia tahu ada Tuhan. Jadi dia tidak ugal-ugalan, tidak sembrono atas hidupnya dia. Saya percaya keberhasilan waktu rohani kita berhasil, maka itu akan diikuti jasmani. Kita lihat perjalanan Yusuf. Yusuf waktu itu tidak punya apa-apa. Dia tidak memikirkan rumah bagaimana, nanti masa depannya bagaimana. Cuman dia tahu bahwa masa depannya pasti gemilang. Karena dia tahu kepada siapa dia percaya, yaitu kepada Tuhannya. Dan singkat cerita kita tahu bahwa Yusuf sampai sesi-sesinya tuh Bapak Ibu baca ya, dia tuh bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Kalau manusia tidak bisa, tapi kalau disertai Tuhan, itu perkara yang ajaib yang saya bilang, pasti bisa. Apapun keadaanmu hari ini ya, pribadimu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, asal engkau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan besertamu, maka engkau akan memperbaiki kehidupanmu. Kembangkan terus rohanimu.
Kalau masalah berkat sudah dijelaskan di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cuman saya tidak bahas ini. Di atasnya itu, semua yang dibutuhkan oleh manusia di muka bumi ini, Tuhan itu ngerti. Tuhan Yesus itu ngerti. Oleh karena itu, dia berpesan, cari dulu rohanimu. Waktu lalu dalam ibadah dijelaskan oleh Bapak Gembala, orang yang tiba-tiba diberkati secara keuangannya, tapi kalau tidak diimbangi dengan rohani yang kuat, bisa-bisa runtuh, malah jatuh kehidupannya. Karena dalam masa-masa kelimpahan itu ada ujian-ujian juga. Asal kita beserta dengan Tuhan, kita pasti mengerti dan kita akan berhasil. Jadi hari ini, asal kita sadar bahwa Tuhan beserta kita dan kita percaya, maka apa yang kita kerjakan jelas Tuhan katakan dibuat berhasil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mau berhasil? Ayo lebih sungguh-sungguh belajar dan percaya Tuhan beserta kita, dan Roh Kudus yang dijanjikan yang sudah ada dalam kehidupan kita, dia yang akan mengajar. Kesaksiannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya bukan insinyur, tapi kerjaan saya kontraktor. Saya membangun banyak bangunan rumah, kantor, pabrik, sudah saya lakukan. Walaupun saya seorang akuntan, tapi Tuhan kasih hikmat kepada saya. Bagaimana menjadi seorang pengusaha yang bergerak di bidang kontraktor. Saya punya kemauan, saya punya tekad. Walaupun sebenarnya saya tidak suka pekerjaan ini, tapi Tuhan berikan order-order. Ya akhirnya, ya apa ya? Ya wes lah, pasrah sama Tuhan. Semakin saya tekunin, saya belajar, saya ketemu dengan insinyur-insinyur, baik itu sipil, konstruksi, semua, interior, semua saya belajar, saya hisap. Akhirnya saya mulai mengerti. Semakin hari semakin ditambahkan. Apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara, sungguh-sungguh pasti Tuhan buat berhasil. Pribadimu khususnya, rohanimu harus berhasil. Karena itu kuncinya. Waktu rohani kita berhasil, maka jasmani kita dan kebutuhan-kebutuhan duniawi pasti akan tercukupi. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami di bulan yang baru ini Tuhan, di bulan Juni. Kami percaya, kami pasti berhasil karena Engkau menyertai kami Tuhan. Kami mau belajar sungguh-sungguh setiap tanggung jawab yang diberikan sebagai orang tua, suami, istri, sebagai anak-anak. Kami mau belajar bertanggung jawab dan kami percaya kami akan berhasil karena Engkau yang menyertai kami dan kami hidup menggenapi firman-Mu. Kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati Bapak Gembala beserta keluarga dan keluarga besar GBI Mamat Rajani, baik yang di Surabaya, baik yang Tulungagung. Bersama-sama kami berlomba mengejar supaya sempurna seperti karakter Kristus, memiliki pribadi yang berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan diberkati di mana kami tinggal, kota Surabaya, kota yang kami kasihi Tuhan. Pandemi sudah berlalu, tapi kami tetap waspada Tuhan. Berikan kami imun, tubuh yang kuat, yang sehat. Hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Terima kasih Tuhan, diberkati Bapak Wali Kota kami, Pak Heri Cahyadi beserta wakilnya Tuhan, serta jajarannya untuk mengelola kota Surabaya ini Tuhan. Kepolisian, TNI, semua keamanan Tuhan, dan rakyatnya Tuhan, nurut-nurut Tuhan, tertib-tertib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami minta semuanya ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berjumpa kembali dalam SOS berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.